Kisah ini biasanya dimulai saat hari sudah gelap dan rumah kita mulai sunyi. Bayangkan suasana ini. Kamu baru saja selesai makan malam, piring-piring sudah dicuci dan anggota keluarga yang lain sudah masuk ke kamar masing-masing. Mungkin kamu sedang asik menonton film favoritmu di TV, atau mungkin sudah mematikan lampu dan bersiap-siap untuk tidur, hanya ditemani cahaya remang dari lampu tidur. Rumah terasa tenang, damai, dan satu-satunya suara yang terdengar adalah detak jam dinding atau dengungan lembut dari kulkas di dapur. Lalu, di tengah keheningan itu, muncullah sebuah suara yang sangat khas, begitu jelas hingga tidak mungkin salah dikenali. Dari sudut ruangan yang gelap, mungkin dari atas plafon atau dari balik lemari besar, terdengarlah suara panggilan yang khas dan tegas. Suara itu seolah sedang menghitung sesuatu dengan penuh percaya diri. Kadang suaranya hanya berhenti di hitungan ketiga, membuat kita bertanya-tanya. Di lain waktu, ia akan terus berlanjut hingga 7 atau 9, seolah ia sedang sangat bersemangat malam itu. Suara ini begitu akrab di telinga kita, terutama bagi kita yang tinggal di daerah tropis seperti Indonesia. Suara ini sudah menjadi bagian dari soundtrack malam hari di rumah kita, sama alaminya seperti suara jangkrik di halaman atau rintik hujan di atap. Ia adalah suara yang menandakan bahwa malam telah tiba dan kehidupan lain di rumah kita baru saja dimulai. Meskipun suaranya begitu akrab dan kita dengar hampir setiap malam, sosok pemilik suara itu justru sangat misterius. Ia adalah sang penghuni tak terlihat di rumah kita. Kita tahu 100% ia ada di sana, di suatu tempat di dinding yang tinggi, bersembunyi di balik lukisan, atau merayap tanpa suara di atas langit-langit kamar. Ia seperti tetangga misterius yang tinggal satu atap dengan kita, tapi tidak pernah membayar uang sewa. Kita tahu jawabannya. Ia adalah makhluk malam, seorang nokturnal sejati. Dan kita sangat kenal suaranya, tetapi kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang ia lakukan. Ia seperti seorang pertapa yang pemalu, seorang ninja yang lebih suka bersembunyi di bayang-bayang, yang kehadirannya lebih sering kita rasakan melalui suara daripada melalui penglihatan. Melihatnya adalah sebuah kejadian langka. Mungkin sesekali kita melihat bayangannya melesat cepat di dinding saat kita menyalakan lampu dapur di tengah malam. Atau mungkin kita melihat sepasang matanya yang bulat berkilau sesaat sebelum ia menghilang kembali ke dalam celah sempit. Kehidupannya adalah sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik dinding rumah kita. Tapi, pernahkah kamu berhenti sejenak dan benar-benar memikirkannya? Bagaimana jika di balik suara yang terdengar sederhana itu tersembunyi seekor makhluk dengan kemampuan yang luar biasa, kemampuan yang bahkan bisa membuat para superhero di film-film merasa iri? Bagaimana jika tetangga misterius kita ini sebenarnya adalah seorang ahli akrobat yang mampu menentang gravitasi, seorang master penyamaran yang bisa menyatu dengan lingkungan, dan seorang pemburu senyap yang dikelilingi dengan serangkaian kekuatan super yang seolah menentang hukum fisika? Mungkin sudah saatnya kita tidak hanya mendengar suaranya sebagai latar belakang malam. Mungkin sudah waktunya kita mencoba untuk mengenalnya lebih dekat. Mari kita singkap tirai misteri ini dan kita intip bersama-sama kehidupan rahasia sang tokek rumah, si tetangga yang ternyata jauh lebih menakjubkan dari yang pernah kita bayangkan. Tokek memiliki beberapa kemampuan yang jika kita pikirkan baik-baik, terasa seperti sesuatu yang keluar dari buku komik dan film fiksi ilmiah. Kemampuan-kemampuan ini bukanlah sihir, sama sekali bukan. Ini adalah hasil dari proses evolusi selama jutaan tahun. Sebuah karya seni dari alam yang menyempurnakan desain tubuhnya hingga menjadikannya salah satu reptil paling sukses dan paling mudah beradaptasi di dunia. Kemampuan tokek yang paling menakjubkan dan paling terkenal tentu saja adalah kemampuannya untuk merayap di permukaan apapun.
Kita mungkin sudah terbiasa melihat cicak atau tokek berjalan santai di dinding. Tapi, ayo kita pikirkan lagi betapa luar biasanya hal itu. Ia bisa berjalan tegak lurus di dinding vertikal yang dicat licin. Ia bisa menyeberangi kaca jendela yang mulus tanpa terpleset sedikit pun. Bahkan, yang paling hebat, ia bisa berjalan terbalik di langit-langit, seolah-olah sedang berjalan di taman, dan tanpa sedikit pun kesulitan. Seakan-akan ada tombol di tubuhnya yang bisa mematikan gaya gravitasi. Lalu, bagaimana ia melakukannya? Apakah kakinya mengeluarkan semacam lem super? Tentu tidak. Jika ia menggunakan lem, maka dinding rumah kita pasti akan penuh dengan bekas lengket, dan ia tidak akan bisa berlari secepat itu. Apakah ia memiliki cakar pengait kecil seperti laba-laba? Jawaban itu juga tidak. Cakar tidak akan bisa membuatnya menempel di permukaan sehalus kaca, dan rahasianya jauh lebih canggih dan lebih menakjubkan dari itu. Dan semuanya tersembunyi di dalam desain telapak kakinya yang luar biasa. Jika kita bisa mengambil salah satu telapak kaki tokek dan melihatnya di bawah mikroskop super kuat, kita akan melihat sesuatu yang mengejutkan. Permukaan telapak kakinya tidak mulus, melainkan ditutupi oleh jutaan rambut super halus yang disebut setae. Kata rambut ini mungkin sedikit keliru, karena mereka lebih mirip seperti bulu sikat yang sangat kecil. Setiap rambut halus ini, di ujungnya, setiap helai setae ini bercabang lagi menjadi ratusan ujung yang jauh lebih kecil lagi, seperti ranting pohon yang terus bercabang. Ujung-ujung kecil ini, ukurannya sudah di tingkat nano, ribuan kali lebih tipis dari sehelai rambut manusia. Nah, disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi ketika tokek menapakkan kakinya di dinding. Jutaan ujung rambut super kecil ini akan mendekat ke permukaan dinding pada jarak yang sangat-sangat dekat. Pada jarak sedekat ini, atom-atom di ujung rambut tokek akan mulai berinteraksi dengan atom-atom di permukaan dinding. Interaksi ini menciptakan sebuah gaya tarik-menarik antar molekul yang oleh para ilmuwan disebut sebagai gaya van der Waals. Bayangkan ini, seperti jutaan magnet super duper kecil. Setiap magnet ini sendiri, kekuatannya sangat lemah, nyaris tidak terasa. Tetapi, ketika jutaan magnet kecil ini bekerja bersama-sama di saat yang bersamaan, total kekuatan cengkramannya menjadi luar biasa kuat. Gitu kuatnya, sehingga secara teori, satu telapak kaki tokek bisa menahan beban seberat puluhan kilogram. Ini lebih dari cukup untuk menahan bobot tubuhnya yang ringan. Yang lebih hebat lagi adalah bagaimana ia bisa melepaskan kakinya dengan begitu cepat untuk berlari. Ia tidak perlu bersusah payah menarik kakinya. Ia hanya perlu mengubah sedikit sudut rambut-rambut di kakinya, seperti saat kita melepas stiker dari sebuah permukaan. Dengan sedikit mengubah sudutnya, magnet-magnet kecil itu akan mati dan kakinya pun terlepas dengan mudah. Proses menempel dan melepas ini terjadi dalam hitungan sepersekian detik, memungkinkannya berlari di langit-langit secepat ia berlari di lantai. Para ilmuwan di seluruh dunia saat ini bahkan sedang berusaha meniru desain kaki tokek ini untuk menciptakan bahan perekat super canggih yang bisa digunakan untuk segala hal. Mulai dari robot pemanjat dinding hingga sarung tangan yang bisa membuat manusia memanjat seperti Spider-Man. Ekor tokek yang panjang dan beruas-ruas itu bukan hanya hiasan atau sekedar alat penyeimbang tubuh saat ia berlari. Ekornya adalah alat bertahan hidup yang sangat jenius, sebuah trik sulap pamungkas yang ia simpan untuk keadaan darurat. Bayangkan skenario ini. Seekor tokek sedang lengah saat mencari makan di dinding luar rumah. Tiba-tiba, dari kegelapan, seekor predator muncul. Mungkin seekor kucing yang mengendap-endap dengan lincah, atau seekor ular yang menyergap dengan cepat. Sang predator menerkam, dan seringkali bagian tubuh yang paling mudah ditangkap adalah ekornya yang panjang. Tokek itu kini tertangkap. Apakah ini akhir dari hidupnya? Tentu saja tidak. Di saat penting inilah, tokek bisa melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Ia bisa dengan sengaja memutuskan ekornya sendiri. Proses ini disebut autotomi, yang artinya memotong diri sendiri. Ini bukanlah proses yang menyakitkan atau terjadi karena ekornya ditarik terlalu kuat. Di sepanjang tulang ekornya, ada beberapa titik retakan atau lempengan tulang rawan yang sudah dirancang secara alami oleh tubuhnya. Dengan mengontraksikan otot-otot khusus di salah satu titik tersebut, tokek
bisa melepaskan sebagian besar ekornya dalam sekejap mata. Yang lebih menakjubkan lagi adalah apa yang terjadi pada ekor yang baru saja putus. Ekor tersebut tidak langsung mati karena masih ada sisa-sisa energi dan sinyal saraf di dalamnya. Ekor ini akan terus melompat-lompat, menggeliat, dan membalik dengan liar selama beberapa menit. Gerakan liar inilah yang menjadi pengalih perhatian yang sempurna. Sang predator, entah itu kucing atau ular, akan kebingungan. Ia mengira masih memegang mangsanya, padahal yang ada di cengkramannya hanyalah sepotong ekor yang bergerak aktif. Fokusnya akan sepenuhnya tertuju pada ekor yang menggeliat ini. Sementara itu, sang tokek yang kini jauh lebih ringan tanpa ekor menggunakan kesempatan emas tersebut untuk melarikan diri secepat kilat ke celah terdekat dan bersembunyi. Ekor tersebut benar-benar dikorbankan demi menyelamatkan nyawanya. Sebuah pengorbanan yang sangat cerdas. Dan jangan khawatir tentang tokek yang malang itu. Dalam beberapa minggu atau bulan, ekor baru akan tumbuh kembali dari pangkalnya. Proses ini disebut regenerasi. Meskipun ekor yang baru ini biasanya tidak sesempurna ekor yang asli. Mungkin warnanya sedikit berbeda, tidak memiliki pola yang sama, atau tulangnya digantikan oleh tulang rawan. Namun, ia tetap berfungsi dengan baik. Mata tokek yang besar, bulat, dan tampak seperti kelereng itu bukan sekedar hiasan untuk membuatnya terlihat imut atau seram. Mata tersebut adalah salah satu sistem penglihatan malam paling canggih dan paling sensitif di seluruh dunia hewan. Coba bayangkan ini, di malam hari yang gelap tanpa bulan, di mana mata kita sebagai manusia hanya bisa melihat warna hitam total. Akan tetapi, tokek masih bisa melihat warna dan detail dengan sangat baik. Sebagai perbandingan, para ilmuwan memperkirakan bahwa penglihatan malam tokek kira-kira 350 kali lebih sensitif terhadap cahaya daripada mata manusia. Ini berarti cahaya yang bagi kita terlalu redup untuk dilihat sama sekali, bagi tokek masih cukup terang untuk bisa membedakan antara serangga berwarna hijau dan daun berwarna coklat. Lalu, bagaimana itu bisa terjadi? Rahasianya ada di dalam retina mata mereka. Mata kita memiliki dua jenis sel penerima cahaya utama, yakni sel batang untuk melihat dalam cahaya redup tapi hanya hitam dan putih, dan sel kerucut untuk melihat warna tapi butuh banyak cahaya. Sebagian besar hewan malam seperti kucing atau burung hantu memiliki banyak sel batang, sehingga mereka bisa melihat dengan baik di malam hari, tetapi dunia mereka terlihat hitam putih. Namun tokek di sisi lain menggunakan strategi yang berbeda. Evolusi telah mengubah mata mereka secara unik. Mereka hampir tidak memiliki sel batang. Sebaliknya, retina mereka dipenuhi oleh sel-sel kerucut yang ukurannya jauh lebih besar dan jauh lebih sensitif daripada sel kerucut milik manusia. Sel-sel kerucut super ini telah dimodifikasi sehingga mampu berfungsi dalam kondisi cahaya yang sangat minim sekalipun. Ini memberi mereka kemampuan langka untuk melihat dunia dalam bentuk berwarna. Sebuah keuntungan luar biasa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan hewan nokturnal lainnya. Pupil mata mereka juga istimewa. Di siang hari, pupilnya akan menyempit menjadi sebuah garis vertikal untuk melindungi mata supersensitifnya dari cahaya matahari. Namun di malam hari, pupil itu akan melebar sehingga menjadi lingkaran besar yang menutupi hampir seluruh permukaan matanya, berfungsi seperti lensa kamera raksasa yang menyerap setiap foton cahaya yang ada. Kemampuan inilah yang menjadikannya pemburu yang sangat efektif saat mangsa utamanya, yaitu nyamuk, ngengat, dan serangga malam lainnya. Ia bisa dengan mudah melihat seekor ngengat yang sedang berdiam diri, berkamuflase di kulit kayu dalam kegelapan yang pekat. Seperti kebanyakan reptil lainnya, tokek tidak bisa tumbuh dengan kulit yang sama seumur hidupnya. Kulit mereka tidak elastis seperti kulit kita. Jadi, agar tubuhnya bisa bertambah besar, ia harus melepaskan lapisan kulit luarnya yang sudah sempit secara berkala. Ini seperti saat kita harus ganti baju karena baju yang lama sudah tidak muat lagi. Namun, cara tokek melakukannya cukup unik dan efisien. Seringkali ia akan melepaskan seluruh lapisan kulit lamanya dalam satu kesatuan yang utuh, seperti sedang melepas sebuah piyama tipis yang transparan. Prosesnya biasanya dimulai saat kulit lamanya mulai terlihat kusam dan sedikit longgar. Tokek akan mencari permukaan yang agak kasar, seperti tepi tembok atau kayu. Lalu, ia akan menggosok-gosokkan moncongnya untuk mulai merobek kulit di sekitar mulutnya.
Setelah robekan pertama berhasil dibuat, proses selanjutnya pun dimulai. Dengan gerakan yang sabar dan terkadang terlihat seperti sedang menari, ia akan mulai menarik dan menggeliat, melepaskan kulit lama dari kepala, tubuh, kaki, hingga ujung ekornya. Dan inilah bagian yang paling menarik dan mungkin terdengar sedikit aneh bagi kita. Setelah seluruh proses ganti kulit selesai dan ia keluar dengan kulit barunya yang cerah, segar, dan berkilau, ia tidak akan meninggalkan begitu saja selongsong kulit lamanya. Ia akan berbalik dan memakan kulit lamanya tersebut sampai habis tak tersisa. Perilaku ini mungkin terdengar menjijikan, tetapi ini adalah sebuah strategi daur ulang yang sangat cerdas dan penting untuk kelangsungan hidupnya. Kulit lama mengandung banyak sekali nutrisi dan mineral berharga yang telah dikumpulkan oleh tubuhnya. Dengan memakannya kembali, tokek memastikan tidak ada sumber daya yang terbuang sia-sia. Ia memberinya tambahan energi dan nutrisi yang sangat ia butuhkan, terutama setelah melalui proses ganti kulit yang cukup melelahkan. Ia adalah contoh sempurna bagaimana alam tidak pernah menyia-nyiakan apapun. Di balik semua kemampuan ajaibnya yang defensif, tokek pada dasarnya adalah seorang pemburu. Seluruh anatomi tubuhnya, mulai dari mata supernya, kaki lengketnya, hingga kesabarannya, dirancang untuk satu tujuan utama, yakni menangkap mangsa secara efisien di dunia yang vertikal. Tokek bukanlah tipe pemburu yang suka berlari kencang mengejar mangsanya di lapangan terbuka seperti seekor cheetah. Ia adalah seorang pemburu penyergap, lebih mirip seperti macan tutul atau seorang ninja yang bersembunyi di bayang-bayang. Strategi berburunya didasarkan pada 3 hal: kesabaran, penyamaran, dan kejutan. Ia bisa diam tak bergerak di satu titik di dinding atau langit-langit selama berjam-jam. Dengan warna kulitnya yang berbintik-bintik, ia bisa menyatu dengan sempurna dengan warna cat tembok yang sedikit kusam, tekstur plafon yang tidak rata, atau permukaan kayu yang kasar. Dalam posisi diam ini, ia hampir tidak terlihat. Ia menjadi bagian dari dekorasi rumah. Matanya yang tajam dan selalu waspada terus memindai lingkungan sekitarnya, menunggu seekor serangga yang lengah untuk lewat di dekatnya. Saat mangsa yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul, mungkin seekor nyamuk yang terbang terlalu rendah, seekor laron yang kelelahan setelah mengitari lampu, atau seekor ngengat yang hinggap di dinding untuk beristirahat, tokek akan mempersiapkan serangannya. Ia akan sedikit menggeser posisi tubuhnya dengan gerakan yang sangat pelan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Lalu, saat mangsanya berada dalam jangkauan yang tepat, ia akan melakukan serangan yang sangat cepat dan eksplosif dengan satu gerakan kilat yang bahkan sulit diikuti oleh mata kita. Ia akan menerkam dan menangkap mangsanya dengan mulutnya yang lebar. Kesabarannya yang luar biasa dikombinasi dengan serangan kejutan yang mematikan menjadikannya predator yang efektif di habitat vertikal dalam rumah kita. Meskipun sering kita anggap sebagai teman yang baik karena membantu membersihkan rumah dari serangga, penting untuk diingat bahwa tokek adalah predator oportunistik yang tidak pilih-pilih. Artinya, ia akan memakan apa saja yang bisa ia taklukkan dan muat di mulutnya. Tidak ada istilah teman atau kerabat dalam kamus makanannya. Menu utama mereka memang serangga. Mereka adalah pemangsa rakus bagi nyamuk, laron, ngengat, laba-laba, dan bahkan kecoak kecil atau lipan. Ini adalah berita baik bagi kita. Namun, diet mereka tidak berhenti di situ. Jika ada seekor cicak yang ukurannya lebih kecil bernasib sial dan berjalan terlalu dekat dengan wilayah perburuan seekor tokek dewasa, tokek tidak akan ragu-ragu untuk menjadikannya santapan berikutnya. Pertarungan singkat mungkin terjadi, tetapi biasanya akan dimenangkan oleh tokek yang lebih besar dan lebih kuat. Yang mungkin lebih mengejutkan lagi, tokek juga terkadang bersifat kanibal. Jika ada kesempatan, seekor tokek dewasa akan memangsa anak tokek lain yang baru menetas. Bahkan mungkin anaknya sendiri jika ia sangat lapar dan tidak ada makanan lain. Ini mungkin terdengar kejam, tetapi dalam dunia alam yang keras, ini adalah tentang bertahan hidup. Tidak ada ruang untuk perasaan sentimental. Ukuran dan kekuatan seringkali menjadi faktor penentu antara siapa yang menjadi pemburu dan siapa yang menjadi mangsa. Setelah mengetahui sisi gelapnya, mungkin muncul pertanyaan, lalu mengapa kita
manusia cenderung membiarkan monster kecil kanibalistik ini hidup bebas di rumah kita? Mengapa di banyak kebudayaan, termasuk di Indonesia, kehadiran tokek justru dianggap sebagai pertanda baik dan suaranya dihitung untuk meramal keberuntungan? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana dan sangat masuk akal, karena manfaat yang mereka berikan jauh lebih besar daripada rasa ngeri kita. Tokek adalah tim pengendali hama alami yang paling efisien, yang bekerja tanpa perlu digaji, tanpa perlu libur, dan tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Bayangkan berapa banyak serangga pengganggu yang ada di rumah kita setiap malam. Nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah, laron yang menggerubungi lampu sehingga sayapnya rontok di mana-mana, ngangat yang larvanya bisa merusak pakaian di lemari, atau kecoa yang tidak higienis. Satu ekor tokek dewasa bisa melahap puluhan serangga semacam itu hanya dalam satu malam. Mereka adalah petugas kebersihan shift malam yang sangat berdedikasi. Dengan menjaga populasi serangga-serangga ini tetap terkendali, tokek secara tidak langsung membuat rumah kita menjadi tempat yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman untuk ditinggali. Kehadirannya adalah sebuah tanda bahwa ekosistem di dalam rumah kita seimbang, di mana ada predator yang menjaga agar populasi hama tidak meledak. Jadi, ketika kita membiarkan tokek tinggal di rumah kita sebenarnya sedang mempekerjakan seorang ahli pembasmi hama profesional secara gratis. Setelah mengetahui semua kemampuan ajaib dan peran pentingnya sebagai pemburu, satu pertanyaan terakhir mungkin masih tersisa. Mengapa mereka memilih untuk hidup di rumah kita? Mengapa mereka tidak tinggal di habitat aslinya seperti di hutan, di gua, atau di pepohonan? Mengapa mereka memilih rumah kita? Jawabannya adalah karena tanpa kita sengaja, kita telah menciptakan sebuah ekosistem buatan yang sempurna bagi mereka. Rumah manusia bagi seekor tokek adalah sebuah hotel bintang 5 yang mewah dengan fasilitas lengkap. Rumah kita menawarkan semua yang mereka butuhkan untuk hidup, berkembang biak, dan sejahtera. Arena berburu yang luas, dinding dan langit-langit rumah kita yang tinggi dan luas adalah area perburuan vertikal yang ideal, meniru tebing atau batang pohon besar di alam liar. Banyak celah untuk bersembunyi di siang hari saat mereka harus beristirahat dan menghindari predator, termasuk kita. Rumah kita menyediakan tempat persembunyian yang tak terhitung jumlahnya. Di balik lemari, di atas plafon, di celah antara atap dan dinding. Semua adalah kamar tidur yang aman dan nyaman. Alasan berikutnya adalah suhu yang stabil. Suhu di dalam rumah cenderung lebih hangat dan stabil daripada suhu di luar yang bisa berubah-ubah. Sebagai hewan berdarah dingin, tokek sangat menyukai kestabilan suhu ini untuk menjaga metabolisme tubuhnya tetap optimal. Alasan lainnya, pasokan makanan yang melimpah ruah. Dan inilah alasan terpenting dari semuanya. Lampu yang kita nyalakan di malam hari bertindak sebagai magnet serangga raksasa. Cahaya lampu menarik nyamuk, laron, ngengat, dan berbagai serangga lain dari halaman untuk berkumpul. Ini menciptakan prasmanan makanan yang selalu tersedia dan mudah diakses bagi tokek. Mereka bahkan tidak perlu jauh-jauh mencari makan. Kita secara tidak sengaja telah membangunkan ladang perburuan yang sempurna tepat di depan pintu persembunyian mereka. Hubungan antara manusia dan tokek adalah sebuah contoh indah dari simbiosis yang tak disengaja. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ini adalah sebuah kemitraan yang tidak pernah kita rencanakan atau tulis dalam sebuah perjanjian, tetapi berjalan dengan sangat baik. Kita menyediakan tempat berlindung yang aman, hangat, dan ladang perburuan yang penuh makanan. Sebagai imbalannya, mereka memberikan jasa pengendalian hama gratis 24 jam sehari, 7 hari seminggu, membantu menjaga rumah kita dari serangga pengganggu. Jadi, lain kali saat kamu berada dalam keheningan malam dan mendengar suara khas itu menggema, jangan lagi menganggapnya hanya sebagai suara hewan yang iseng atau sedikit menyeramkan. Anggaplah itu sebagai sapaan dari tetangga misteriusmu. Itu adalah tanda dari kehadiran seorang pemburu kuno, sebuah mesin biologis yang luar biasa canggih, yang telah berhasil beradaptasi dengan sempurna untuk hidup di dunia modern kita.
Ia adalah tetangga misterius kita, sang penjaga malam, ahli akrobat dinding yang diam-diam bekerja untuk memastikan rumah kita sedikit lebih aman dari gangguan makhluk-makhluk kecil lainnya.